Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu, terima kasih sudah meluangkan waktu singkatnya untuk membuka video ini. Saudara-saudara pemuda dan remaja Sion Tomohon, saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembacaan Alkitab dan merenungkannya bersama. Kiranya Tuhan memberi masing-masing kita hikmat dan kebijaksanaan, serta memberkati hati dan pikiran kita. Selamat mendengarkan. Shalom semua, selamat berkudapa. Mari saat ini kita buka Alkitab. Kita baca Markus 4 ayat 35 hingga ayat yang ke-41 dengan judul Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus serta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Jadi teman-teman, dalam cerita ini, para murid sedang berada di laut bersama dengan Tuhan Yesus dalam sebuah perahu. Terus tiba-tiba angin ribut datang. Kalau kita melihat beberapa versi translations, angin ribut ini adalah a storm. Mungkin lebih familiarnya badai ya. Kebayang nggak teman-teman kalau kita berada dalam posisi itu, terjebak di badai nih? Nah, para murid pada saat itu panik. Saat panik, para murid langsung membangunkan Tuhan Yesus dan meminta tolong kepadanya. Mereka bahkan, menurut saya berani ya, mereka ngomong, "Bapak, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, habis itu Tuhan Yesus meredakan badai. Tuhan Yesus bangun dan meredakan badai. Tapi habis itu Tuhan Yesus ngomong ke mereka nih, kepada murid, "Tenang dong, iman kalian mana?" Ini menurut saya cerita yang kita sudah familiar lah ya, sudah beberapa kali baca, 1-2 kali pernah lah ya. Tapi pernah nggak teman-teman ketika membaca cerita ini, merenungkan, memikirkan kenapa sih para murid ini sepanik itu? Toh harusnya mereka sadar, harusnya mereka tahu bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segala keadaan, terlebih dalam keadaan itu. Terlebih juga mereka ini para murid Yesus loh, kenapa mereka malah panik? Coba teman-teman pikirkan. Menurut saya, para murid ini panik karena mereka sama sekali tidak terpikirkan, sama sekali tidak mengharapkan bahwa angin ribut, bahwa badai akan terjadi. Mereka pede nih karena Tuhan Yesus ada secara fisik dengan mereka di dalam perahu. So, karena mereka berpikir atau mereka merasa imun, mereka merasa anti akan badai, karena Yesus beserta dengan mereka, maka mereka panik ketika badai beneran terjadi. Dan itulah teman-teman nih, hal yang sering kita lakukan sebagai para pengikut Yesus, sebagai orang percaya, secara sadar ataupun tidak. Kita merasa bahwa hidup kita akan baik-baik saja, bahwa semua akan lancar jaya nih, karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Memang betul, Tuhan Yesus selalu beserta kita, para orang percaya. Tapi Tuhan itu tidak pernah mengatakan, tidak pernah menjamin kita akan bebas, kita akan imun dari badai. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa kita tidak akan pernah menghadapi pencobaan. Kehadiran Tuhan bukan jaminan bahwa badai, bahwa angin ribut tidak akan pernah terjadi. Melainkan kehadiran Tuhan adalah jaminan bahwa kita akan memiliki ketenangan, bahwa kita akan memiliki kedamaian, dan bahwa Tuhan beserta kita di tengah badai. Jadi teman-teman, daripada kita berharap
badai tidak akan pernah terjadi. Mending nih, bagusnya nih, kita itu yakin, kita percaya, kita berharap bahwa akan selalu ada kedamaian di tengah badai yang kita hadapi. Amin. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa mencela. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Semoga sabda dan perenungan minggu ini dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara pemuda dan remaja Sion Tomohon, serta siapa saja yang mendengarkan. Amin. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua, dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.